Halo semuanya, di video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara melakukan setting dan konfigurasi pada modul penugasan atau assignment. Yang pertama, kita klik tambahkan sebuah aktivitas atau sumber, kemudian pilih modul aktivitas penugasan. Nah, di sini saya sudah masuk di halaman setting konfigurasi aktivitas modul penugasan. Yang pertama, saya harus menuliskan nama penugasan ini. Misalnya saya tuliskan atau saya beri judul tugas 1. Sedangkan tugasnya adalah buatlah sebuah prosedur operasional standar di laboratorium fisika. Nah, terus kemudian kerjakan di buku tugas masing-masing, kemudian didokumentasikan dan dikirim ke aktivitas ini. Nah, jadi saya minta para siswa itu untuk membuat sebuah prosedur operasional standar di laboratorium fisika di buku masing-masing, kemudian didokumentasikan atau difoto, kemudian hasil foto itu akan dikirim di dalam tugasan ini. Nah, jangan lupa untuk tampilkan jika deskripsi ini kita ingin tampilkan di halaman utama kursus, atau bisa kita sembunyikan juga tidak masalah. Nah, kalau misalnya deskripsi dari tugas kita itu cukup panjang atau ada tabel dan seterusnya, silakan kita bisa menyisipkan file tersebut di dalam kolom berkas tambahan ini. Ke bawah lagi, ketersediaan, kita bisa atur kapan tugas ini diizinkan untuk dikirim dan kapan batas waktu pengirimannya. Misalnya saya pilih hari ini tanggal 22 Juli jam 15.00 dan batas waktunya adalah sampai dengan hari Jumat besok atau tanggal 23 pada pukul 21.00. Jadi tugas ini harus sudah dikumpulkan pada hari Jumat jam 21.00. Kemudian ingatkan saya untuk menilai, nanti akan ada reminder dari Moodle supaya guru itu untuk segera menilai tugas-tugas ini jika misalnya belum segera dinilai. Nah, di bawahnya jenis pengiriman ada dua, teks daring maupun pengiriman berkas. Nah, jika kita menghendaki tugas itu nanti akan difoto dan fotonya itu langsung dikirim ke Moodle, maka pengiriman berkas wajib dicentang. Tapi kalau misalnya kita menginginkan bahwa siswa nanti mengupload gambarnya dulu di Google Drive dan link Google Drive-nya baru dipastekan di Moodle ini, kita bisa mencentang yang teks daring. Atau kedua jenis ini diperbolehkan juga silahkan. Kalau saya biasanya jika ingin langsung melakukan pengoreksian di assignment atau siswa bisa langsung upload fotonya di sini, pengiriman berkas dicentang dan teks daringnya tidak perlu saya centang. Nah, di sini jumlah berkas yang boleh untuk dikirim maksimal ada 10, 20 file ya. Ukuran maksimum pengirimannya 1 MB. 1 MB ini untuk setiap filenya. Jadi kalau misalnya ada 20 file maksimal 20 mega. Kurang dari itu tidak masalah, tapi lebih dari ini maka akan menjadi bermasalah. Kemudian tipe berkas yang bisa diterima adalah saya atur sedemikian rupa, jadi hanya boleh menggunakan dokumen, PDF, RTF, gambar, JPEG, JPG, PNG, hanya itu saja. Selain dari jenis file ini, PowerPoint, terus kemudian Excel, dan yang lainnya tidak diperbolehkan. Jadi hanya file-file tertentu saja yang saya terima untuk dikumpulkan. Kemudian di jenis umpan balik, ini biarkan dalam kondisi default. Anotasi PDF ini wajib, supaya nanti tugasnya itu akan bisa langsung muncul dan bisa kita koreksi di Moodle tanpa perlu kita mendownload. Pengaturan pengiriman, biarkan saja dalam keadaan default. Terus pengaturan pengiriman grup juga dalam keadaan default. Notifikasi, nah ini. Nah, di sini kalau misalnya tidak keadaan defaultnya seperti ini, maka guru itu tidak diberi notifikasi jika ada siswa yang mengirim tugas. Tapi kalau misalnya saya ini ganti dengan ya, maka setiap kali ada siswa yang mengirim tugas, akan muncul notifikasi di notif guru di sini ya. Tapi keadaan defaultnya ini tidak. Nah, kemudian setelan bawaan untuk kabari siswa, ya ini selalu dikabari untuk siswa.
Kemudian di bagian nilai, nah di sini saya menggunakan metode penilaian langsung, tidak menggunakan marking ataupun rubrik ya. Jadi saya menggunakan metode penilaian langsung. Pengaturan modul umum biarkan dalam keadaan default. Pembatasan akses seperti di modul yang lain tidak saya bahas secara detail karena nanti akan ada video tersendiri khusus untuk membahas tentang pembatasan akses. Nah, penyelesaian aktivitas di sini siswa dapat menandai aktivitas secara manual atau kita memberikan syarat supaya kondisi ini terpenuhi atau siswa dianggap menyelesaikan aktivitas jika kondisi terpenuhi, yaitu melihat terus kemudian siswa harus mengerjakan tugas ini untuk menyelesaikannya. Maka siswa akan secara otomatis dianggap telah menyelesaikan aktivitas. Saya di sini pilih yang secara manual saja. Jadi siswa itu bisa klik secara manual aktivitas ini sudah terselesaikan atau belum. Nah, jika sudah, kita langsung simpan dan tampilkan. Kira-kira penampilannya akan menjadi seperti ini ya. Ketika kita masuk ke halaman utama kursus, kemudian klik tugas, nah tampilannya sama persis. Nah, di sini ada keterangan berapa jumlah anggota yang ada di kursus ini. Oh, ternyata hanya satu. Ternyata belum ada draft, belum ada yang mengumpulkan, dan tidak ada yang perlu dinilai karena peserta didiknya ini belum mengirimkan tugas. Nah, tugasnya seperti apa? Ini ada di keterangan di atas ini. Buatlah sebuah prosedur operasional standar di laboratorium fisika. Demikian video saya, sekian, terima kasih.